minimal 3 tahun aman. Benar. Punya nafas mau cari premi baru lagi. Apa bedanya setahun itu cepat sekali ya kan? Sekejap Apa mata. bedanya punya aset yang luar biasa tapi keluar terus, Betul. ya kan? Tapi 3 dan 5 ini harus kita gencarkan di 2026 ini. Itu ya, sekarang kita sudah hadirkan Bu Ida, master-masternya. Boleh kenalin dulu kali ya? Model Silakan, mana? masing-masing dari pribadi mereka aja yang perkenalan Iya. diri ya. Ini sih nggak usah, udah terkenal dunia akhirat. Dunia akhirat terkenal udah nggak usah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan rekan sekalian. Salam hormat untuk Bapak Juri Triano. Salam hormat juga untuk Bapak Ibu RM 1 sampai dengan RM 7. Salam hormat juga untuk Bapak Ibu Asne, ME dan rekan-rekan sekalian, serta salam hormat juga untuk manajemen kantor pusat. Terima kasih Bapak Ibu untuk memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Erlina Klianawati. Saya dari cabang Radio Dalam 2 di bawah naungan Ibu Sri Minarti. Dan saya sudah bergabung di Indolab sudah 14 tahun 2 bulan. Seperti itu udah. Ini langsung ke materinya aja ya Bu, jadi masing-masing bisa bawa ya Bu Lucy ya. Iya benar. Ini biar kita hemat waktu setelah perkenalan. Ibu Erlin ya panggilannya ya. Ibu Erlin ini tolong dijabarkan. Kalau saya sih ini kepanitia. Kalau aset itu kan harta bawaan dari kita mulai datang, ya dari lahir Indolife. Saya perlu untuk besok-besok kita lebih ini, karena harta ya harus total. Beda tadi kalau misalnya Unggul ngomong evaluasi setiap tahun. Kalau aset mestinya dari awal dia datang. Yang kontrak 3 dan 5 tahun ini berapa banyak dari mulai dia masuk Indolife. Terus karena tadi ini menopang klaim. Bagaimana nih angka kontrak 3 tahun 5 tahun ini rasanya persentasenya akan kita bisa dapat berapa lama bisa menahan klaim, karena di mereka nanti akan ada lebih detail lagi untuk dirinci datanya berapa polis yang kontraknya setiap tahun dan jatuh tempo di kapan gitu. Jadi aset itu menurut saya sih ambil dari awal gitu. Terus kedua Wida, sebentar, ini sebenarnya aset yang 3 dan 5 aja sih. iya betul. Iya, 3 dan 5. Aset dan 3 5 tahun, tapi kan ada, ini kalau cuma 3, mungkin di tahun 2020 dia ada kontrak 5 tahun loh, baru jatuh tempo sekarang. Benar. Ya, gitu. Jadi lebih enak kalau aset itu dari awal gitu. Iya. Tolong Bu Erlin Maksudnya menjabarkan. aset awal tuh 3 dan 5 gitu. Iya, Maksudnya, betul. Aset yang kontraknya 3 dan 5 tahun dari awal dia datang Indolife. Oke, silakan Bu Erlin dipaparkan dari data-data yang Ibu Erlin punya, ya khusus ya, kita khusus yang kontrak 3 tahun dan 5 tahun ini, caranya, pangsa pasarnya, strategi untuk menawarkan, ini kan bukan hal yang mudah untuk menawarkan kontrak dan 3 dan 5 tahun. Apa yang Bu Erlin lakukan dari 3 tadi pertanyaan yang saya utarakan tadi, apa yang Bu Erlin lakukan sehingga bisa dapat polis-polis kontrak panjang? Silakan. Kalau saya pribadi triknya ya, setiap menawarkan ke nasabah, saya selalu pertama tuh langsung ke 5 tahun, gitu kan. Karena untuk di 5 tahun itu keuntungan untuk nasabahnya juga bagus, terus keuntungan buat marketingnya juga bagus juga ya Bu ya. Untuk di asuransi, klaim asuransinya juga kan bisa bertahan lama, terus untuk mengklaim bisa menekan klaim, terus mempertahankan aset serta pemegang polis. Jadi pertama-tamanya selalu saya, tapi ini saya menawarkan kalau misalkan untuk produk khusus 3 tahun dan 5 tahun itu kepada nasabah yang
Jadi kan pelan-pelan Bu, mendingan ambil yang 5 tahun, keuntungannya tuh banyak, begini gitu kan Bu. Terus udah gitu ya udah deh, kalau udah dekat kan terserah kamu aja deh. Kamu yang atur deh jangka waktunya gitu lah Bu ya. Terus udah gitu, ya udah Bu, bapaknya aja juga sekalian, anaknya, mantunya. Nah kebetulan kalau misalkan yang kebanyakan yang ambil 5 tahun sampai 3 tahun itu satu keluarga, kalau enggak satu perusahaan. Jadi kita ngambil tuh pimpinannya dulu. Bu, tawarin dong itu Bu, pegawai-pegawainya ngambil jangka panjang, Ibu nanti Ibu yang majunya gitu loh. Jadi saya pegang pimpinannya, seperti itu loh Bu. Menurut kamu kenapa dia tertarik yang 3 atau 5 tahun? Kenapa nggak pilih yang 2? Yang 2 jelas lebih untung. Nggak usah hitung-hitungan, udah jelas pakai persentase. Kenapa? Kan kalau saya kan kasih awalnya pasti ditekaninnya 5 tahun Bu ya. Jadi kamu tuh pertama kali nawarin tuh 5 tahun? 5 tahun, selalu 5 tahun. 5 tahun dulu, terus kalau misalkan kelamaan nih katanya gitu duit, gua kan misalkan duitnya mau dipakai nih gitu kan, kita kasih opsi ke 3 tahun. Ya jadi ngambil yang tunggu yang pokoknya kita ambil, soalnya kalau di asuransi untuk manfaatnya itu spektakulernya hanya di produk jangka panjang gitu loh Bu. Nah, kalau misalkan udah gini aja deh, kasih opsi aja, Ibu ngambil misalkan yang 5 tahun berapa, yang 3 tahun berapa. Itu kalau yang di lock ya, menurut Eli itu yang bagusnya. Tapi kalau misalkan Ibu pengen cari manfaat, Ibu ngambilnya mendingan minimal tuh mendingan di 2 tahun. Jadi rata-rata saya nasabah tuh nggak ada yang 3 bulan. Minimalnya 2, 3 sampai 5 tahun gitu loh. Semua ya. Jadi tidak ini terbalik nih dari fenomena ya. Biasanya kan nawarinnya selalu setahun ya kan, pasti supaya nasabah tertarik udah pasti 1 tahun dong Bu ya kan. Tapi ini langsung loh 5 tahun. Gitu ya. Sebenarnya saya dengan Erlin ini sepakat gitu. Kalau orang menawarkan 1 tahun itu menawarkan yang gampang dulu gitu kan. Ya udahlah yang gampang 1 tahun. Tapi pada prinsipnya kalau orang jualan menurut saya dulu sih, customer itu nggak tahu kok produk yang kita punya apa. Gitu. Jadi kalau kamu tawarkan 5 tahun ya di kepala nasabah pasti 5 tahun. Gitu. Ya itulah nilai keunggulan yang kalian memiliki. Sampai karyawan pun yang misalnya dari itu, pokoknya kontrak 5 tahun. Jadi udah terikat. Ya kita ini ilmu nih. Buat teman-teman semua, biar asetnya aman, ambil kontrak 5 tahun. Psikologisnya ini dulu ya. Ya kan 5 tahun lama nih. Padahal sebenarnya 1 tahun juga buat kita ya bagus gitu kan. Dari marketingnya dulu. Benar-benar. Nasabah yang ngikutin. Tadi kan Ko Erlin bicara, kalau misalnya nasabahnya sudah kenal dengan baik, sebenarnya terserah kamu deh Erlin, atur aja polisku, ya mana yang tahun, mana 2 tahun, saya ikut aja. Gitu. Bisa seperti itu ya. Ini ada berapa nasabah? Ini ada 18 ya. Di bulan tahun 2025 dengan 5,9. Saya kalau misalnya marketing kemarin Daka ngomong pokoknya marketing itu duit ya. Kalau kurang lebih 6M, duitnya udah berapa di sini Bu Erlin? Kalau kontrak 5 tahun? Kalau misalkan Erlin kan nggak lihat ke sananya Bu ya. Jadi kalau misalkan kita kontrak kan nih 5 tahun nih, 5 tahun misalkan ini ada 18 orang nih, bener kan Bu? Ya. Itu kan yang 3 tahun sama yang 5 tahun, ada yang maturity juga, tapi di perpanjangnya ke 5 tahun, oke Bu? Iya. Terus kalau misalkan, tadi pertanyaannya gimana Bu? Jadi saya mau cari dari marketing itu kan motivasinya ada, bukan cuma dari insentif. Saya mau coba gali Erlin ini kenapa jual 3 dan 5 tahun. Sebenarnya dia lebih respect. Ada orang bodoh amat dengan insentif, yang penting aset saya aman dulu. Tapi ada juga gue ngomong masa bodoh dengan nasabah, yang penting duitnya ada, saya dapat duit nih, pokoknya dadanya udah 10M, 5M, saya taruh kontrak 5 tahun, 5 kali 1%, berarti duit saya udah sekian. Kalau misalnya ada 10 polis, saya akan beli ini tadi, media buat mana? Traveling ke Eropa, saya itu 65 juta, itu cuma biaya tolnya, belum lagi ini. Jadi kalau jual 5 tahun, Bu Widya berarti bisa nih. 2 polis aja sudah bisa tur ke Eropa, Januari udah, tinggal bulan-bulan selanjutnya nabung buat yang lain. Jadi motivasinya Erlin ini di aset apa di insentif? Jadi gini ya Bu ya, kalau
kecil, 4 anak laki-laki, udah ditinggal sama bapaknya. Jadi otomatis kan kita harus berjuang gitu lah. Mesti perempuan tangguh. Nah, ya.